Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor. Semoga selalu dalam kondisi sehat. Masih dalam kondisi situasi pandemi COVID. Semoga teman-teman Republik Investor yang memang diharuskan keluar rumah karena harus bekerja, mungkin ada yang harus meeting, ada yang mungkin harus ngerjain tugas kuliah dan lain sebagainya, tetap menjaga protokol kesehatan ya, menggunakan masker. Saya menggunakan masker kok. Kemudian cuci tangan dan social distancing. Ini saya masih kejebak macet, tapi tetap saya usahakan untuk sharing produktif, berbagi terkait dengan hal-hal keuangan ataupun hal-hal perpajakan yang akan saya sharingkan. Baik, enaknya kita bahas apa ya teman-teman semua? Kita bahas yang ringan-ringan aja lah ya. Tadinya saya mau bahas kan di akhir tahun nih ya, di akhir tahun pasti banyak emiten-emiten yang akan membagikan dividen. Kemarin banyak seperti Unilever dan lain-lain itu rencananya membagikan dividennya. Nah, mungkin di next video saya akan bahas terkait hal itu dari sisi aspek pajaknya seperti apa ketika para investor menerima dividen dari para emiten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas atau sharing terkait dengan manfaat ya, atau keuntungan dan kerugiannya ketika kita memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Bagi para investor-investor, saya yakin sudah punya NPWP lah ya. Ataupun kayaknya yang belum punya NPWP mungkin ketika membuka rekening saham mungkin bisa pakai surat pernyataan kali ya. Tapi di kali ini saya akan bahas terkait dengan apa sih manfaatnya, apa sih kerugiannya. Gitu. Mungkin dari sisi kerugian dulu ya. Kerugian dulu kalau kita rasakan di hal-hal yang kadang kita rasakan sehari-hari, misalkan kita mau membuat tabungan gitu. Kita mau buat tabungan, kemudian atau kita mau beli motor, atau mau kita beli rumah, apartemen dan lain sebagainya itu pasti pegawainya meminta kita untuk atau meminta mana sih rekening Bapak atau Ibu sekalian. Nah, itu yang kadang kerugiannya di situ. Kita nggak bisa bertransaksi dengan siapapun yang melakukan transaksi dengan kita gitu. Ketika kita mau jual beli rumah misalkan, itu kita cukup kesulitan gitu. Cukup kesulitan untuk menyampaikan mana sih NPWP kita. Jadi buat teman-teman ya harus ada NPWP ya, nomor pokok wajib pajak, agar transaksi kita, misalnya tadi jual beli tanah ataupun pengen buka rekening bank atau mungkin pengen beli mobil dan lain sebagainya, pasti butuh NPWP. Kemudian keuntungannya nih, atau kerugian dulu ya. Kerugiannya ketika misalkan kita ada tabungan 200 juta gitu. Kemudian karena kita pengen tadi beli rumah gitu ya, otomatis marketingnya pasti meminta kita untuk menunjukkan NPWP-nya. Ketika kita nggak bisa menunjukkan NPWP, kita pasti akan ditolak. Ketika kita ditolak,
pasti ya mau nggak mau kita harus buat dong gitu kan. Ketika kita buat bisa sih online, bisa juga datang ke kantor pajak langsung. Ketika kita datang ke kantor pajak dan menyampaikan ke pegawai atau orang pajak, menyampaikan bahwa saya ingin membuka atau membuat NPWP gitu, gitu. Penghasilan Bapak berapa? Penghasilan saya atau berapa tabungan Bapak? Misalkan 200 juta. Nah, ketika 200 juta, Bapak udah bayar pajak atau belum? Nah, ketika kita bilang belum, maka pasti akan dihitung tuh sama pegawai pajak. Yang mana teman-teman yang kita ketahui tarif pajak di Indonesia kan progresif ya. Progresif itu jadi tarifnya ketika kita penghasilannya 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Kemudian ketika 50 sampai 250 juta itu tarifnya 15%, kemudian 250 sampai 500 juta itu tarifnya 25%, dan di atas 500 juta itu tarifnya 30%. Nah, ketika tadi teman-teman mempunyai tabungan 200 juta, otomatis yang 50 jutanya kali 5% dan sisanya yang 150 juta itu kali tarif 15%. Nah, kalau teman-teman itu setiap tahunnya memotong pajak dari penghasilan teman-teman, itu pasti akan kena tarif yang pertama, yaitu tarif yang 5% aja tuh. Itu yang salah satu manfaatnya. Jadi misalkan di tahun pertama tabungan teman-teman itu cuma 70 juta gitu ya. Ya 70 juta itu ya nanti dibagi dua, 50 juta nanti kali 50%, terus 20 jutanya kali 15%. Nah itu hanya 20 juta aja. Kalau tadi kan sisanya 150 juta kali 15%, itu yang cukup gede. Ya itu sih sekilas manfaat dari kita punya NPWP atau kita nggak punya NPWP. Apalagi, nah ini juga akan berimpact ke teman-teman semua yang nanti sebagai investor mendapatkan dividen dari para emiten gitu ya. Nah itu ketika kita nggak punya NPWP, itu pengenaan pajaknya itu akan lebih besar, 2 kali lipat. Nah dari hal itu, jadi itu yang akan teman-teman terima tuh konsekuensinya jika kita nggak mempunyai NPWP. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dari investor. Kembali lagi dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.